Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini gue tuh lagi mau sharing ke kalian atau mau unboxing serta mau lihat spesifikasi dari kulkas yang gue beli. Dan pada saat kemarin itu sih gue lagi cari-cari referensi kulkas yang 2 pintu. Dan pokoknya tuh gue tuh lebih suka kulkas yang desainnya tuh minimalis, terus juga kayak kokoh gitu. Dan gue pun kayak sempet cari-cari referensi di online shop yang ada di e-commerce, di aplikasi kayak di Lazada, Shopee, sama di Tokopedia tentunya. Dan kemarin tuh gue beli lewat Lazada karena ada flash sale. Pokoknya tuh kulkasnya tuh dari harga 3.800.000 tuh diskon, lumayan lah diskonnya, dan dapat di harga 3 juta lebih dikit lah. Dan gue pilih kulkas LG, pokoknya yang tahun 2020. Nah, buat kalian semua yang mau lihat, pokoknya simak videonya sampai habis kalau kalian mau cari referensi, cari kulkas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Oke, check it out. Dan ini guys, salah satu dusnya. Dan sebelumnya tuh udah gue buka ya kulkasnya, karena di sini tuh tingginya tuh benar-benar tinggi banget, sekitar 155 cm. Dan ini tipenya gue beli yang B215SQMT. Dan inilah penampakan kulkasnya, Tara. Dan kemarin tuh sebelum kulkasnya sampai, gue sempat beli stabilizer ya, karena rekomendasi dari orang-orang di sekitar. Katanya kalau misalkan kita pakai stabilizer itu, jadi nanti kulkas kita apabila mati listrik atau misalkan dan lainnya lah, jadi nggak berpengaruh ke kulkasnya, atau nggak bikin kulkas koslet dan sebagainya. Dan ini tuh bergaransi 10 tahun ya. Dan di sini di atas ada logo LG-nya. Dan kalau kalian lihat ini, itu tuh kulkasnya tuh tingginya hampir sedikit lebih tinggi gue sih. Cuman ya kita lihat dari bodinya tuh benar-benar kokoh banget ya. Jadi tuh kayak yang klasik, minimalis. Dan di sini ada logo bebas CFC dan HCFC. Jadi kayak mungkin ramah lingkungan kali ya. Dan perlu kalian tahu ya, kulkas ini tuh low watt. Jadi daya yang dihasilkan itu dari 125 watt sampai 75 watt aja. Kita coba beralih ke petunjuknya ya. Jadi kalian juga pasti tahulah kalau misalkan kulkas baru tuh, kalau misalkan awal datang kita harus diamkan itu sekitar 4 jaman. Dan di sini pun di petunjuk pemakaiannya pun, nah setelah tadi kita diamkan 4 jam, itu harus tunggu kurang lebih 2 jam. Tapi untuk kulkasnya tuh tetap dihidupin ya, mungkin karena ingin agar suhu bisa stabil. Terus juga mungkin karena di dalamnya kan terbuat ada kayak tempat-tempat es atau misalkan tempat-tempat makanan gitu kan, terbuat dari plastik supaya bisa menetralisir kali ya, kayak bau plastik atau sebagai macamnya. Kita coba buka ya untuk bagian atasnya. Dan dimaklumi ya karena ini baru, jadi belum terisi apa-apa. Nah, di sini tuh ada kayak logonya. Jadi di sini tuh kayak ada model, terus kayak ada spesifikasi mungkin sampai daya yang dibuat. Nah, untuk di sini tuh kita harusnya sih 3 ya di sini. Nah, suhu netral itu 3 ya, karena 3 itu di sini lebih dingin. Nah, kalau satu ini dingin aja, kalau 4 ke atas itu udah sangat dingin ya. Jadi karena misalkan cuman kayak kita bikin es batu aja, dan emang kapasitasnya itu misalkan nggak terlalu padat atau banyak, kita bisa mengaktifkan di dayanya di 3 aja. Pun kalau misalkan banyak ya tinggal kita sesuaikan aja. Terdapat ice maker, dan tadi tuh pas setelah kulkasnya gue dinginkan beberapa jam, gue coba buat es. Dan ini baru setengah jam loh, tapi udah kayaknya kurang dari setengah jam, tapi udah beku. Nah, penggunaannya tinggal kita tarik kayak gini.
keluar kayaknya. Gumpalan esnya juga keras banget, gila, tapi bagus. Emang kayak gini kali ya baterai. Mungkin terlalu lebay aja gue nya. Kita tutup. Oke, itu kita udah lihat bagian atasnya. Dan sekarang kita coba lihat bagian bawahnya. Tara, wow. Sorry ya, baru gue isi air aja, soalnya belum belanja. Ini bukan sponsor juga, jadi kita tutup. Di bagian bawahnya terdapat berapa skat ya? 1, 2, 3, 4. Dan di sini tuh untuk keterangannya tuh ada untuk menaruh buah atau vegetables, sayur-sayuran. Dan di sini kita lihat, karena di sini tuh gua suka banget jambu kristal, jadi gua beli jambu kristal. Dan ini tuh udah dingin ya, jadi kita nanti kita aktifkan mode fruit. Misalkan kalau sayuran, vegetables kayak gitu. Di sini tampilannya tuh kayak luas banget ya. Terus juga di sini udah pakai lampu LED, jadi tuh terangnya tuh nggak kuning, melainkan jadi kayak terang banget. Pokoknya terang banget lah, kayak lampu neon seperti itu. Untuk dak buat airnya di sini, ini untuk penyimpanan telur ya. Pun di sini kayak nyimpen saus atau misalkan bisa juga kayak bumbu-bumbu kecap kayak gitulah. Tapi terserah kalian sih mau isi apa. Dan di sini juga untuk menyimpan air minum ya. Tapi di sini luas banget tuh. Jadi kayak walaupun satu dak di sini, cuman muatnya tuh banyak gitu. Misalkan kalau ada minuman lainnya ditaruh di sini juga, karena emang kapasitasnya tuh luas banget ya. Dan pintunya juga dia langsung kayak tinggal ditarik ini aja. Jadi kurang lebih seperti itu tampilan dalamnya ya guys. Kalian tahu juga gua tuh cari kulkas tuh sesuai referensi ya. Dan terdapat beberapa informasi sih kalau misalkan di kulkas LG yang tipe ini tuh, karena keluarannya juga terbaru juga, review-review dari kayak orang-orang yang pakai kulkas sebelumnya juga, kayak tetangga atau teman-teman yang rekomendasiin itu emang awet lah. Cuman yang nggak tergantung produknya juga sih, kayak namanya elektronik ya, kayak hoki-hokian. Cuman emang bisa disimpulkan sih kalau produk kulkas LG itu emang awet. Dan ini tuh kayak banyak yang cari dan pakai ini di beberapa e-commerce, kayak rekomendasi dari teman-teman juga, karena emang kulkasnya tuh sesuai apa sama tipe yang gua inginkan seperti itu. Terus juga kalau misalkan untuk harganya ya, harganya tuh bersaing sih. Jadi kayak di kulkas yang 2 pintu ini, dia juga pun di sini udah smart inverter ya. Nah di atasnya ini juga ada, cuman harganya pun lebih mahal kayak gitu. Jadi smart inverter, watt juga. Terus juga untuk storage-nya juga lumayan, sekitar 210 literan lah kalau misalkan kita naruh barang-barang atau misalkan makanan segala macem kayak gitu. Nah guys, jadi buat kalian semua mungkin kulkas ini bisa jadi referensi kalau misalkan kalian mau cari kulkas atau elektronik yang sesuai dengan budget, atau misalkan kualitasnya bagus tapi ngeluarin budget yang sedikit lebih besar kayak gitu, cuman untuk jangka waktu yang cukup lama kayak gitu. Pokoknya sekian dari gua review dan segala macamnya tadi. Pokoknya jangan lupa untuk kalian semua tetap subscribe, like, dan komennya kalau misalkan kalian mau tanya-tanya seputar kulkas LG 2020 yang gua unboxing ini. Tipenya tuh B215S. Pokoknya dadah, thank you.